Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ramadan dengan NIM 2104222 kelas 3B Prodi PGSD Penjas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Hari ini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Rekan-rekan semua, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan apa kaitan konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Menurut saya, pertumbuhan merupakan suatu tingkatan proses manusia yang ada di dalam anggota tubuhnya gitu kan. Seperti contohnya balita menuju ke remaja, remaja menuju ke dewasa. Itu kita melihat dari suatu anatomi dalam tubuhnya sendiri. Setelah itu perkembangan merupakan suatu pelatihan dari seorang anak tersebut gitu kan. Jadi di perkembangan tersebut uh, ada yang namanya kognitif, psikomotorik, dan afektif gitu kan. Dan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah dasar untuk menjenjang perkembangan dan pertumbuhannya tersebut gitu. Kenapa ini sangat berpengaruh di sekolah dasar khususnya di pendidikan jasmani sendiri? Kalau misalnya untuk kita kalau misalnya kita uh, andaikan dengan anak-anak sekolah dasar, yaitu pertumbuhan akan sehat dan bugar gitu kan, dan melihat seorang anak-anak itu punya potensi besar pada saat melakukan aktivitas olahraga sendiri gitu kan. Nah, setelah itu perkembangan di olahraga juga kita melatih suatu perkembangan intelektual yaitu kognitif. Bahkan kita juga melatih sikapnya mereka pada saat di jam olahraga gitu kan. Setelah itu kita juga melatih psikomotorik atau gerak fisiknya gitu kan. Hal ini juga untuk kebaikan yang ditanamkan kepada anak-anak sekolah dasar untuk pertumbuhannya pada saat nanti. Oke rekan-rekan semua, pertanyaan yang kedua. Coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Menurut pendapat saya sendiri, perkembangan hidup sepanjang hayat kita ukur dari manusia pada saat di kandungan seorang ibu gitu kan. Setelah itu ia keluar dari rahim seorang ibu menjadi bayi, belita, remaja, dewasa, orang tua dan sepuh ataupun kakak ataupun nenek-nenek gitu kan. Yang dimana masa-masa perkembangan aktif gitu kan, dari afektif, kognitif, psikomotorik seseorang manusia, yaitu pada saat balita, remaja, dewasa gitu. Bahkan kalau misalnya orang tua pun pas dia sudah menjadi orang tua itu agak setengah-setengah gitu. Yang dimana dari afektif sikapnya sendiri sudah memulai uh, memiliki rasa percaya diri, salah satunya contoh. Yang kedua, psikomotorik, pergerakan fisiknya juga sudah mulai uh, berkembang gitu kan, pesat gitu kan. Setelah itu kognitif, pemikiran kritis bisa menjadi perkembangan yang sangat baik pada masa-masa itu. Tapi pada masa setelah orang tua, uh, sepuh ataupun kakek nenek, perkembangan hal tersebut sudah mulai menurun gitu kan, seiring bertambahnya. Pertanyaan yang ketiga, kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang? Menurut pendapat saya sendiri, stunting sangat berbahaya, dan maka itu rekan-rekan semua harus lebih mencegah daripada mengobati. Yang dimana stunting ini kita fokuskan di kandungan seorang ibu. Uh, Setelah itu bisa saja stunting ini juga muncul pada saat setelah keluar dari rahim seorang ibu. Hal ini sangat membahayakan para anak-anak karena stunting akan berpengaruh pada saat pertumbuhan ataupun perkembangan seorang anak. Kalau misalnya kita diukur dari pertumbuhan sendiri, itu akan menghambat suatu pertumbuhan seorang anak dari suatu anggota tubuhnya dalam perkembangan gitu, atau tumbuhnya seorang anak gitu. Itu sangat menghambat gitu kan. Setelah itu dari perkembangannya sendiri akan menghambat seperti kognitif, psikomotorik, dan afektif gitu kan. Lebih pentingnya itu lebih pentingnya itu yaitu kognitif, pemikiran. Itu akan menghambat seorang
berpikir gitu kan. Dan tingkatan untuk berpikir seorang anak juga akan menghambat untuk perkembangannya. Dan yang keempat, apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Hal ini yang akan dialami seorang siswa itu pada saat uh, masa-masa perkembangan dan pertumbuhannya gitu kan, yang dimana pertumbuhannya sendiri kita ukur dari uh, umur yang tidak sesuai dengan tinggi badan gitu. Itu akan sangat menghambat seorang anak untuk pertumbuhan selanjutnya gitu kan. Setelah itu perkembangan dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dimana kognitif sendiri akan menghambat pemikiran seorang anak untuk melatih perkembangannya untuk berpikir kritis gitu kan. Nah setelah itu afektifnya sendiri, dari sikapnya sendiri menonjolkan rasa kemalasan bagi seorang anak tersebut gitu kan. Selanjutnya itu psikomotorik, yang dimana uh, dalam psikomotorik, dalam gerak fisiknya sendiri itu juga sangat tidak mendukung gitu kepada setiap gerakan atau yang dilakukan dengan olahraga, sangat tidak mendukung. Hal ini dijangkau oleh suatu asumsi atau asupan dari seorang ibu pada saat di kandungannya, atau asupan yang diberikan anak pada usia balita, remaja hingga dewasa. Pertanyaan yang kelima, jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang akan Anda lakukan terkait konsep DAP, Developmentally Appropriate Practice, dalam proses pembelajaran? DAP sendiri adalah sebuah pendidikan yang patut sesuai dengan tahapan perkembangan anak gitu kan, yang dimana saya akan melakukan suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas seorang anak gitu kan, karena kita tidak mungkin menggunakan suatu proses pembelajaran dari metode pembelajaran kelas 6 diturunkan menjadi kelas 1, itu nggak mungkin gitu kan, karena setiap anak membutuhkan suatu proses perkembangan yang mendasar untuk masa pertumbuhan dan perkembangannya sendiri gitu kan. Dan maka itu saya akan melakukan sesuai dengan tingkatan proses pembelajaran itu berlangsung gitu kan. Di sini juga saya akan melanjutkan proses pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkatan per kelasnya. Itu ada tingkat rendah dan juga ada tingkat tinggi. Dan itu juga saya akan kasih dengan proses yang sangat mendasar gitu kan bagi setiap tingkatan kelas tersebut gitu kan. Sekian dari pertanyaan dan jawaban dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap dari saya sendiri, kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.